saya Muhammad Ridho Sya'rawi dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Syukria MSc selaku dosen pengampu mata kuliah struktur hewan. Saya akan membawakan materi tentang sistem reproduksi jantan pada manusia, yang mana materi ini dan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Baik, langsung saja. Sistem reproduksi ialah suatu kegiatan berkembang biak makhluk hidup untuk melahirkan keturunan baru dengan tujuan untuk mempertahankan suatu proses keberlangsungan spesies di dunia ini. Dan sistem reproduksi manusia ialah merupakan sistem organ yang digunakan untuk manusia memproduksi dan melahirkan keturunannya. Alat reproduksi pria terdiri atas alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar terdiri atas penis dan skrotum. Penis adalah alat kelamin pria yang berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani dan air seni atau urin. Kemudian penis tersusun atas 3 jaringan erektil, yaitu 1 jaringan corpus spongiosum dan 2 jaringan corpora cavernosa, yang mana ketiga jaringan tersebut dilapisi oleh jaringan tunia albuginea. Apa itu jaringan erektil? Jaringan erektil ialah jaringan yang membantu penis saat ereksi. Pada saat ereksi, jaringan erektil pada penis akan terisi darah oleh arteri. Hal ini menyebabkan penis terisi penuh oleh darah dan tampak penis itu dia memanjang, membesar, bahkan mengeras. Kemudian alat kelamin luar pada pria yaitu skrotum. Skrotum adalah kantong pembungkus testis. Skrotum terdiri dari kulit tanpa lemak subkutan dan sedikit jaringan otot. Sedangkan alat kelamin dalam pada pria tersusun atas kelenjar kelamin, kelenjar aksesoris, dan saluran kelamin. Yang pertama, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin atau testis merupakan kelenjar kelamin jantan yang berfungsi membentuk sperma atau spermatozoid dan juga mensintesis androgen, terutama hormon testosteron. Testis berjumlah sepasang dan berisi ribuan saluran yang melilit yang dikelilingi beberapa jaringan ikat disebut tubulus seminiferus. Hormon testosteron pada pria dihasilkan oleh sel-sel Leydig. Letak sel-sel Leydig ini tersebar di antara tubulus seminiferus. Selain menghasilkan hormon androgen yang lain, androgen yang dihasilkan testis berfungsi merangsang perkembangan dan pemeliharaan sistem reproduksi pria. Androgen tersebut dihasilkan sejak dalam perkembangan embrio. Androgen ini pula menentukan jenis kelamin janin. Selain itu, androgen juga bertanggung jawab terhadap perkembangan ciri sekunder seksual pria. Yang kedua, kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris pada pria terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Yang pertama, vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan kantong mani atau semen yang berfungsi membantu spermatozoa agar mudah bergerak, memberi nutrisi, dan menormalkan keasaman pH saluran wanita pada saat kopulasi. Cairan yang dihasilkan oleh vesicula seminalis bersifat kental, kekuning-kuningan, dan basah. Yang kedua, kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan getah. Sifat getahnya yaitu encer seperti susu, mengandung antikoagulan, dan bersifat asam. Selain mengandung antikoagulan, getah tersebut juga mengandung nutrisi bagi sperma yang berupa sitrat. Yang ketiga, kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper atau glandula bulboreteralis berfungsi menghasilkan lendir yang berwarna bening yang dialirkan ke uretra. Semen merupakan cairan yang terdiri atas sperma atau sel sperma, getah dari kelenjar prostat, dan lendir dari kelenjar Cowper. Semen akan dipancarkan keluar saat ejakulasi. Yang ketiga, saluran kelamin. Saluran kelamin pada pria terdiri atas epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Yang pertama, epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang berkelok-kelok yang keluar dari testis. Panjang saluran ini dapat mencapai 6 meter dan fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan dan pemasakan sperma. Pada epididymis inilah sel sperma menjadi motil dan siap untuk membuahi sel telur.
Yang kedua, vas deferens. Vas deferens atau saluran sel sperma merupakan saluran lurus berkelanjutan dari epididymis yang mengarah ke atas dan berujung pada kelenjar prostat. Vas deferens berfungsi mengangkut sperma menuju vesikula seminalis. Yang ketiga, ada saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek penghubung antara kantong sperma dan uretra. Saluran ini mampu menyemprotkan sperma atau menyemburkan sperma vesikula seminalis dengan kecepatan tinggi ke uretra dan keluar melalui penis. Dan yang keempat, uretra. Bagian ini merupakan saluran yang bersambung dengan saluran ejakulasi. Fungsinya untuk mengeluarkan semen atau air mani. Uretra ini juga merupakan kelanjutan dari kantong kemih untuk selanjutnya menghubungkan bagian tersebut dengan bagian luar tubuh. Kemudian pada sistem reproduksi jantan ada namanya gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Gametogenesis adalah proses pembentukan sel-sel kelamin atau gamet. Gametogenesis mulai terjadi ketika alat-alat kelamin mengalami proses pematangan, yaitu pada masa pubertas. Pembentukan gamet jantan dinamakan spermatogenesis, sedangkan pembentukan gamet betina dinamakan oogenesis. Spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam testis. Spermatogenesis dimulai dengan pembelahan mitosis sel-sel induk sperma atau spermatogonia. Kemudian menjadi sel-sel spermatosit primer. Kemudian sel-sel spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis pertama menghasilkan spermatosit sekunder yang haploid atau N. Spermatosit sekunder itu selanjutnya mengalami pembelahan meiosis kedua dan menghasilkan 2 spermatid yang haploid sehingga diperoleh 4 spermatid. Spermatid inilah yang akan mengalami perubahan bentuk atau diferensiasi menjadi spermatozoa atau sperma. Perubahan ini meliputi pertumbuhan atau penambahan kepala, badan, dan ekor. Bagian kepala yang mengandung nukleus diselubungi akrosom. Akrosom mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase. Terdapat sejumlah besar mitokondria yang menyebabkan energi atau ATP untuk pergerakan ekor atau flagela. Pada kepala sperma manusia berbentuk oval. Dari testis, sperma menuju epididymis dan tinggal di dalamnya selama sekitar 3 minggu untuk mengalami pematangan. Setelah matang, sperma masuk ke vas deferens. Kemudian bersama-sama dengan sekret dari kelenjar vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper, sperma membentuk semen yang bersifat basah. Setiap ejakulasi, seorang pria mengeluarkan kurang lebih sekitar 2-5 mili semen yang mengandung 20 juta hingga 50 juta sel sperma. Namun, hanya satu yang akan membuahi ovum.